Oke, udah kita rekam, kita mulai ya. Nanti tetap saya upload di YouTube, jadi biar adik-adik benar-benar bisa belajar nanti. Di sini kita diberikan X sama dengan 49 pangkat 1012 dan diberikan Y sama dengan 7 pangkat 2025. 49 itu boleh nggak sih, Dek, kalau dituliskan 7 pangkat 2, Dek? 49, ayo, 7 pangkat 2, betul ya? Kemudian ada pangkat lagi nih, 1012. Kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya tinggal kita kali, sehingga dapatlah 7 pangkat 2 dikali berarti 2024. Oke? Kira-kira apakah blur video saya di tempat-tempat kalian? Jelas atau tidak tulisannya? Bisa Aman, disampaikan? Kak. Aman ya? Oke, sip, kita lanjutin. Ilustrasinya, Dek, coba. Kalau Kak Herman punya, misalkan, 7 pangkat 1 itu berapa sih, Dek? 7 pangkat 1 itu? 7 pangkat 1, berapa yuk? Iya, makasih. 7. Ya kan? 7 pangkat 2 berapa? Oke, saya jawab aja sendiri, sudah biasa kok, ya kan? 7 pangkat 3. Nah, berapa? Panjang sekali. Caranya gini, kita di soal, dibaca soalnya ya. Diketahui S itu, Y itu bilangan satuan. Di soal mintanya adalah bilangan satuan, Ini satuannya berapa? 9. Nah, berarti kalau ada 7 pangkat 3, satuannya berapa? Tinggal 9 kali 7 aja, Dek. 9 kali 7 berapa, Kak? 63, berarti satuannya 3. Oke? 7 pangkat 4. 3 kali 7, satuannya 1. Jadi ingat, belakangnya saja, kita hanya ngambil angka belakangnya aja. Kita nggak usah depannya berapa, abaikan aja. Saya ulangi lagi. 7 pangkat 1 itu 7. 7 pangkat 2, 49. Angka satuannya 9. Angka satuannya 9. Aman? 7 pangkat 3 berarti 9 kamu kali 7, deh. 9 kali 7. 63 berarti belakangnya 3. Oke? Kemudian 7 pangkat 4 berarti kamu kalikan 7. 3 dikalikan 7. Belakangnya pasti 1. 3 kali 7 itu kan 21 ya. Belakangnya pasti 1 ya. Nah, oke ya. Dan seterusnya. Coba kalau saya nuliskan 7 pangkat 5, belakangnya berapa? Ya dikali lagi dengan 7, berarti 7 ya. 1 kali 7, 7. 7 pangkatnya 6. Kali lagi 7, 7 kali 7, belakangnya 9. Dan seterusnya. Ternyata semuanya ini akan berulang setelah pangkat 4. Nah, berarti setelah kelipatan 4, dia nanti akan berulang ini bentuknya. 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1. Terus akan berulang seperti itu. Aman sampai sini? Nah, sekarang, Dek, kita sudah punya itu. X sama dengan 7 pangkat 2024. Berarti 2024 ini kelipatannya 4 enggak sih? Bisa enggak dibagi oleh 4? Bisa, Kak. Berarti pasti belakangnya angka satuannya itu 1 pasti. Ingat, pangkat 4 angka satuannya 1. Sedangkan Y ini 7 pangkat 2025. Kalau pangkat 2024 aja, angka belakangnya 1 nih. 1 gua kali 7, Dek. Angka belakangnya ya 7 dong. Aman? Sampai sini? Jujur, yang masih belum ngerti, mohon disampaikan. Enggak usah malu-malu. Oke? Tak ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Kita ngambil angka satuan. Angka satuan itu artinya angka paling belakangnya. Ya kan? 49 belakangnya 9. 7 pangkat 3. Itu kan 49 kali 7. Berarti tinggal ngambil belakangnya aja. 9 kali 7. 63. Belakangnya 3. Terus 7 pangkat 4 berarti 3 dikali 7. Belakangnya juga 1. Dan seterusnya. Artinya setiap kelipatan 4 maka akan kembali lagi ke angka 1. Itu kan? Oke, setiap kelipatan 4 akan kembali ke angka 1. Jadi 8, kemudian 12, 16, terusnya. Pokoknya kelipatan 4. Nanti akan kembali ke angka 1. 2024 ini kelipatan 4, Dek. Tahu dari mana, Kak? Kan 2024 bisa dibagi dengan 4. Gitu kan? Nah, sehingga nilainya 1. Berarti kalau 7 pangkat 2025
Ya 2024 kan dikalikan aja 7 lagi. Ini kalau saya kali 7 lagi, belakangnya 1 kali 7, 7 belakangnya. Udah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah 3Y. 3Y min 2X. Nah, kalau gitu belakangnya aja 3 dikali Y-nya 7. 3 dikali berapa? Bener ya? Ya bener. 3 dikali 7 berarti belakangnya 1. Dikurangin 2 dikali 1 belakangnya 2. 1 kalau dikurangin 2 pasti belakangnya berapa? 9, satuannya 9. Titik-titik itu angka berapapun terserah, kita nggak mikir depannya. Kita hanya mikir belakangnya aja. 1 kalau dikurangin 2 belakangnya pasti 9. Contoh. 11 dikurangin 2, 9. 121 kurangin 2, belakangnya berapa? Pasti 9. 11 kurangin 2, 9. Berarti ini 1, no, belakangnya 9. Aman sampai sini kira-kira? Nah, ini materi teori bilangan ini di luar dugaan ini. Nggak mungkin besok kayak gini, ya. Yang paling mungkin soalnya kayak soal di Hermansen tadi, nomor 1. Nah, aman sampai sini? Ada pertanyaan kira-kira kalian? Jawabannya yang E, sesuai dengan kunci yang E. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Nomor 2. Wis gampang banget ini. Seorang ayah memiliki uang 240 juta. Akan dibagikan kepada 5 orang anaknya. Apabila jumlah uang yang diterima oleh setiap anaknya memiliki selisih yang sama, yaitu 5 juta. Selisihnya sama tuh. Awas, hati-hati di sini. Berdasarkan urutan usianya dengan usia tertua paling banyak. Awas, hati-hati. Usia tertua paling banyak. Usia tertua misalkan A. Usia tertua dapat bagian A. Maka usia berikutnya itu adalah A plus B. Berikutnya lagi A plus 2B. Berikutnya lagi A plus 3B. Terakhir A plus 4B. Ya enggak? Kenapa kalau demikian? Kan katanya memiliki selisih tetap. Berarti arahnya aritmatika kan, Dek? Artinya ke sini dari suku pertama ke suku berikutnya itu dikurangin 5 juta maksudnya. Maksud kalimatnya itu gitu. Kebayang sampai sini? Jujur semuanya? Memiliki selisih yang sama. Selisih yang sama itu adalah 5 juta ini. Berarti dikurangin tuh, dari sini dikurangin 5 juta jadi A plus B. A plus B ke A plus 2B ini juga dikurangin 5 juta. Terus ini semuanya nanti dikurangin 5 juta. Maksudnya gitu. Ya kan? Sampai berapa, Kak? Sampai 5 suku. Kenapa 5 suku? Karena anaknya 5 katanya. Nah, berarti beda tetapnya adalah min 5 juta. Ini bedanya, min 5 juta. Jumlahnya, S-nya, jumlahnya aja ini ada 5. A ditambah A, ditambah A, ditambah A, ditambah A. Ada 5A. B-nya ada berapa? B ditambah 2B, 3B. Ditambahin lagi tuh 3B. 6B ditambah 4B, 10B. Aman sampai sini? Saya ulangi lagi kalimatnya, dipahami. Seorang ayah itu memiliki duit 240 juta. Akan dibagikan kepada 5 anak. Nah, mereka memiliki perbedaan. Selisihnya 5 juta, perbedaannya 5 juta. Kalau anak pertama itu dapat A, dia paling tinggi, maka anak kedua harus dikurangin. Kurangin siapa? Selisihnya 5 juta tadi. Makanya A dikurangi 5 juta. Nah, kita misalkan, atau gini aja deh, langsung aja wes. Nih, A-5, gini aja biar enak ngitungnya. Nah, gini aja. Setiap anak dikurangin 5. Nah, wes, biar ngitungnya langsung dapat nanti ya. Wes. Anak pertama A misalkan, dikurangin 5 juta, jadi A-5. Anak ketiga dikurangin lagi 5 juta nih. Ini ke sini min 5. Nah, min 5 berarti min 10. Nah, anak keempat berarti dikurangi lagi tuh 5 juta, kurangi 5. Berarti min 15. Terakhir, anak yang terakhir adalah A-20 karena setiap anak dikurangin 5. Beres ya?
Sehingga jumlah, nggak ada rumus, nggak usah pakai rumus-rumusan, kepanjangan nanti. Tinggal tambahin aja dek, jumlahin aja semuanya ini. A tambah A tambah A tambah A tambah A, berarti 5A. Min 5 ditambah min 10, min 15. Tambahin lagi min 15, min 30. Tambahin lagi min 20, berarti min 50. Katanya di soal tadi dia bilang total duitnya yang dimiliki si Ayah itu 240 juta. Ya sudah, 5A min gua pindah jadi plus 240 ditambah 50. Udah dapet dong A-nya berapa Kak? 290 gua bagi 5. Yo, berapa A-nya? 29 bagi 5. Ayo klik berapa? Ada yang bisa bantu? 290 bagi 5, pembagian angka 5, trik cepatnya gimana waktu itu? Halo, dikalikan kali 2, 59 kali 2 berarti 5 lah. Iya, 58 juta. Ini yang diterima oleh anak pertama. Pertanyaannya adalah yang didapatkan oleh anak yang di tengah. Di tengah itu siapa? Ini dong yang di tengah berarti. Anak keberapa? Ketiga ini. Nih, yang di tengah. Aman? Berarti anak yang ketiga U3 sama dengan A-10 juta. Ya udah, 58 dikurangi 10. 48 juta. Yang mana jawabannya 48 juta yang dodol sesuai dengan kunci. Oke, sampai sini adakah yang mau bertanya? Halo. Ini soalnya yang mana, Pak? Iya, apa ada yang mau tanyakan, Dek? Siapa? Soalnya kok beda, Pak? Ya, ada di rumah kakak Pak. Soalnya beda. Iya. Soalnya beda. Gimana? Soalnya sudah saya kirim di grup kan? Soalnya. Masih, Pak. Iya, Gimana? soalnya beda, Pak. Soalnya beda, Pak. Loh, soalnya berbeda. Bentar. Di grup udah saya kirim kan? Yang judulnya soal TO TKA Matematika Umum Gunadarma 2025 itu loh. Sudah saya kirim kan di grup itu. Bukan yang baru dikirim. Iya, Pak, bentar, Kak. Saya cek lagi. Ini ya yang judulnya soal TO TKA Matematika Umum Gunadarma 2025-2026. Udah dibuka semuanya, Dek? Apa mungkin ada yang baru join belum lihat soalnya? Oke, saya kirim lagi. Udah ya, semuanya udah kebuka ya soalnya ya. Nah, sekarang nomor 3 nih gimana nomor 3 nih? Ada yang bisa ngerjain nomor 3? Seorang mahasiswa tingkat 2 mencoba melakukan investasi pada petani yang bergerak pada bidang peternakan kambing. Petani tersebut berbagi hasil dengan menggunakan sistem bunga tunggal. Gampang, bunga tunggal. Bunga tunggal itu aplikasi dari aritmatika sebenarnya ya. Gampang banget sih ini. Sudah ketemu soalnya semuanya ya. Yuk, lanjut ya. Nomor 3. Dia bilang investasi dengan bunga tunggal. Jika mahasiswa tersebut menanamkan modalnya sebesar, oke, modal awalnya M awal atau M0 dibaca ya. Ini 2 juta.
Ini soal berapa? Oh, 20 juta ya, sorry, 20 juta. 20 juta. 20 juta ya. Terus dilanjutin lagi, akan mendapatkan bagi hasil 10%. Berarti bunga perkembangannya ya, bagi hasilnya adalah 10%. Untung ya namanya. Bagi hasilnya, untungnya sama dengan 10%. Berarti berapa sih untungnya? 10/100 dari modal awal. Modal awalnya berarti apa? 20 juta. Ini kan? Oke, ini kita coret, bonjrot gitu ya kan? Ceruatin lagi, berarti dapat berapa? 2 juta. Oke, sampai sini. Jadi keuntungan dia per tahunnya itu adalah 2 juta. Ini per tahun. Itu ya kalimatnya. Kebayang sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Dia bilang tiap tahun, 10% tiap tahun. Ya udah berarti 2 juta tiap tahunnya. Nah, sekarang pernyataan yang A. Pernyataan si A nih, deh. Si A bilang, jumlah uang mahasiswa setelah 1 tahun investasi, berarti kan 20 juta, ditambah untungnya dong 2 juta. Nah, inilah jumlah uang investasinya. Berapa? 22 juta, ya kan? Berarti benar ya? Pernyataan yang A benar. Yang B, pada awal tahun kedua berarti kan setelah 1 tahun ya, awal tahun kedua ini artinya setelah, ya kan, setelah 1 tahun. Nah tadi duitnya berapa? Duitnya 22 juta Kak. Duitnya 22 juta, modalnya menjadi 22 juta tadi setelah 1 tahun. Nah sekarang sama si mahasiswa itu diambil 5 juta, berarti dikurangin 5 juta. Sama mahasiswa dikurangin 5 juta dulu. Oke. Nah, terus pertanyaannya, jumlah uang mahasiswa setelah 2 tahun investasi. Setelah 2 tahun investasi berarti bunganya menjadi berapa sih? Menjadi 4 juta kan? Nah, mestinya ini ditambahin dulu 2 juta. Kenapa nggak ditambahin 4 juta? Karena 4 juta kan udah tadi, udah bunga di tahun pertama, ya kan? Nah, baru ini tambah 2 juta nih. Oke, berarti sisanya harusnya berapa? Ini dikurangi berarti 19 juta ya, 19 juta jadinya. Nah, mestinya jawabannya benar. Tapi di kuncinya itu disalahkan. Yang B itu salah. Nah, prediksi saya, kenapa dia bisa salah? Ini harusnya benar nih. Kenapa bisa salah prediksi saya? Yang bikin kunci itu ngitungnya di sini bukan ditambahin dengan 2 juta, tapi 4 juta. Karena dia terkecoh kalimat 2 tahun setelah 2 tahun. Padahal dari 22 juta ini udah ditambahin 2 juta di tahun pertama. Itu kesalahannya. Nah, ini yang salah paham. Salah paham yang bikin kunci. Jadinya 22 juta dikurangi 5 juta ditambah karena selama 2 tahun 2 jutanya dikali 2 jadi 4 juta. Ini ya kan? Jadi berapa ini? Ini kurangin 17 tambah 4 berarti 21 juta. Nah, kalau ini memang baru salah, ya kan? Makanya si B itu kuncinya salah. Jangan-jangan menghitungnya begini. Karena terkecoh dengan kalimat setelah 2 tahun. Padahal setelah 2 tahun itu kan yang tahun pertama udah ditambahkan di sini loh. Udah ditambahkan di 22 juta ini loh. Yaitu 2 juta tadi udah ditambahkan di tahun pertama. Berarti tahun kedua, setelah tahun kedua, itu cukup nambahin 2 juta aja. Aman sampai sini kira-kira adik? Ada mau tanyain lagi? Coba jujur yang belum aman mungkin. Oke, kalau diam semua berarti saya anggap aman ya. Oke, lanjut. Yang C, jumlah keuntungan bagi hasil setelah 5 tahun. Jumlah keuntungan setelah 5 tahun. Nah, ini untungnya.
untungnya setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun. Jadi berapa, Kak? Hello, 1 tahunnya kan untungnya 2 juta. Kalau 5 tahun berarti 5 dikalikan dengan 2 juta ya. Oke, jadi berapa? 10 juta. Berarti benar ya? Benar pernyataannya ya. Terus, yang dong, apabila pajak dari hasil investasi itu sebesar 10% tiap tahun dari keuntungan pajaknya. Yang dong, ini pajaknya. Pajak ini adalah 10% dari untung, dari keuntungannya. Loh, berarti berapa, Kak? Ya 10 dibagi 100 D. Keuntungannya berapa sih tadi? 2 juta. Keuntungannya 2 juta tuh. Nah, nyaris nggak ada rumus. Ini benar-benar nalar kok. Tenang aja, besok kalian nggak usah panik. Pasti bisa. Ya, kalau soalnya seperti ini gitu loh. Karena nggak ada rumus ya. Gampang kok kerjainnya. Ini bonjrot berarti apa? 200.000. Pajaknya 200.000 tiap tahun. Nah, terus maka jumlah uang yang akan diterima mahasiswa di awal tahun ketiga. Awal tahun ketiga. Ini sama saja dengan akhir tahun kedua atau setelah 2 tahun ya kan. Artinya itu setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun berarti ya. Nah, berapa uang yang dia terima? Ya sudah, modalnya tadi 20 juta. Ditambah dengan untungnya berapa? Untungnya 2 juta per tahun. Setelah 2 tahun berarti jadi 2 kali 2 juta. Terus dikurangi pajak dong. Pajaknya berarti 2 dikali dengan berapa? 200.000. Oke, berarti 4 juta ya kan? 4 juta ditambah 20 berarti 24 juta dikurangi 400 berarti 23.600. Inilah uang yang harus dia terima kalau ada pajak 200 atau ada pajak 400.000 totalnya ya. Berarti pernyataan do-nya salah. Oke? Pernyataan E. Jumlah uang yang didapat atau diterima mahasiswa di awal tahun keempat. Awal tahun keempat. Apabila ada potongan biaya admin 2,5%. Maka saat akan diambil menjadi persis dengan nomor D. Persis nomor D. Jadi dia nanti dipotong lagi 2,5%. Tapi potongannya bukan tiap tahun ya. Potongannya pas waktu ngambil. Nah, ya udah yang E berarti pada awal tahun ke-4 berarti setelah ya kan. Setelah 3 tahun berarti ya. Awal tahun ke-4 itu artinya setelah 3 tahun, setelah 3 tahun. Awal tahun ke-4 atau setelah 3 tahun. Berarti 20 juta ditambah tuh 3 tahun, 3 kali bunganya per tahun itu 2 juta deh. Nah, bunga per tahunnya tadi ini apa untungnya? Sorry, bukan bunga ya. Untungnya per tahun 2 juta. Berarti 26 juta ya. Loh kok bisa ini loh, ini 3 kali 2 itu kan 6 juta tambah 20 ya. 26 juta. Maka yang diambil, ya, yang bisa diambil itu berapa yang bisa diambil? Ingat tadi dipotong 2,5% deh. 2,5% berarti 26 juta dikurangin 2,5 per 100. Bener ya, 2,5 ya 2,5% kali 26 juta. Nah, ayo dihitung berapa yo wih. Ayo 26 juta min ini kita bonjrotin aja dulu, cerot ini gini 2 ya kan. 25 kali 26. Ayo klik 625 tambahin 25 lagi berarti 650 nolnya 3 min 650.000 ya kan? Klik ya betul. Berarti berapa ini hasilnya? Kurangi 650 berarti 25 350
50.000. Ini yang dia terima di awal tahun keempat apabila ada pajak 2,5% ya. Berarti benar apa salah? Benar ya, pernyataan ini benar. Ini yang do tadi salah ya. Yang do salah, yang ini benar. Oke. Ini nomor 3. Ada pertanyaan sampai sini guys, sampai nomor 3 dulu. Ada pertanyaan? Amankah kira-kira kalian? Oke, sudah ada yang jempol-jempol. Oke, mantap, lanjut ya. Nomor 4, number 4. Nah, number 4 nih guys. Ayo, nomor 4. Wah, gampang ini nomor 4 ini. Ini sering keluar nanti kalau model-model soal nomor 4 ini sering ya. Toko alat tulis kantor Kurnia, salah satunya menjual alat tulis utama yaitu buku, tip X, dan pulpen. Ketiganya dijual secara paket yang harganya ditentukan berdasarkan harga ecerannya masing-masing. Paket pertama yang harganya 46 berisi 4 buku, 1 tip X, dan 2 pulpen. Guys, kalian tahu nggak sih harga masing-masing produk, masing-masing harga buku berapa, harga tip X-nya berapa, dan harga pulpennya berapa? Sudah tahu belum? Nah, kalau belum tahu dimisalin dulu nih ya. Misalkan harga buku itu adalah S, kemudian harganya tip X itu misalkan Y, kemudian harga apalagi tuh buku tip X sama apa itu tadi? Pulpen. Nah, harga pulpen itu adalah Z misalkan. Kalimat pertama mengatakan paket pertama harganya 46.000, isinya 4 buku. 4 buku, 1 buku harganya S. Kalau ada 4 buku berarti 4S ditambah 1 tip X berarti tambahin Y, ditambahin lagi 2 pulpen berarti 2 Z sama dengan 46.000. Oke, lanjut lagi. Terus paket 2 isinya 5 buku, 2 tip X, 3 pulpen. Berarti 5S, 2Y, 3Z ya, 2Y. Harganya 25, 23, harganya 65. Terus yang terakhir isinya apa ini? 3 buku, 1 tip X, 1 pulpen. Berarti 3X, Y, Z. Nah, harganya sama dengan 33. Pertanyaannya 10 buku, 2 tip X, 5 pulpen itu berapa? 33 ya. Berapa ini kira-kira? Pertanyaannya tadi 5S ditambah dengan 2Y 10 buku, 10S, 2Y, 5P. 10S, 2Y, 5Z. Nah, gimana kira-kira? Kita cari ini ya, apa namanya? Kalau ini ya udahlah kita cari satu persatu. Kita mau eliminasi siapa dulu misalkan? Yang mana dulu ya enaknya ya? Mana guys? Ini aja ya, pernyataan ini sama ini dulu. Guys, kita ngilangin Y-nya aja ya, ngilangin Y aja coba, ngilangin Y. Nih. Kita ngilangkan Y berarti atas kali 2. Berarti 8S ditambah kali 2, 2Y ditambah 4Z dikali 2 lagi, 46 kita kali 2 berapa sih? Iya, makasih, 92 ya. Terus ini karena sudah 2Y, biarin aja, tetap 5S plus 2Y plus 3Z sama dengan 65. Kita kurang, sub minus 8 kurangi 5, 3S, Y habis, 4 kurangi 3 plus 1Z sama dengan 12 kurangi 5 berarti 7. 9 kurangi berarti 8 kurangi 2, 27 ya. 27.000.
Kita sebut sebagai persamaan pertama. Oke. Habis itu kita gabungkan yang mana dengan yang mana nih? Yang atas dengan yang bawah. Gitu aja. Karena Y-nya udah sama, berarti nggak usah ada di otak-atik. Langsung aja 4X tambah Y tambahin dengan 2Z sama dengan 46.000. Kemudian yang bawahnya sendiri 3X ditambah dengan Y ditambah dengan Z sama dengan 33.000. Kita kurangin. 4 kurangi 3 berarti X. 2Z kurangi Z berarti plus Z. Sama dengan 46 kurangi 33. Oke, makasih 13.000. Aman sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kita sebutlah sebagai persamaan kedua dulu. Halo, sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut. Antara persamaan ini 1 sama 2, kalian gabungin. Berarti saya punya 3X ditambah Z sama dengan 27.000. Saya gabungkan. Nah, kita kurangi langsung. Biar apa? Z-nya habis. 1X kurangi 3X berarti min 2X. 13 dikurangi 27 berarti min 14. Min bagi min plus. Kalau gitu X-nya ketemu berapa sih, Kak? Ya 14 bagi 2. 14 bagi 2. 14 bagi 2. 7.000. X-nya udah dapat. Kita mencari Z. Nah, dari sini aja. Berarti X ditambah Z sama dengan 13.000. Ini. Maka X sama dengan 13.000 plus dipindah jadi min dong. 13.000 kurangi 7.000. 13 kurangi 7.000 berarti 6.000. Selesai. Itu S-nya. Y-nya gimana, Kak? Pilihlah salah satu. Mau persamaan 1, 2, 3, terserah. Up to you. Aman sampai sini? Ada pertanyaan, Kak, Dek? Kira-kira halo? Gak ada, Kak. Oke, aman. Ada berapa orang ini yang hadir? Ada Ariel, Dinda, Elin, Kayana ini gini ya, gini. Hanik, ini siapa? Nazla, Nuna, oke, Ratu, Raya, Salsa, Sinta, Sophie. Oke. Rata-rata murid saya sudah hadir, oke lah, aman. Oke, sekalian boleh ya request soal lain boleh ya, tidak harus soal dari Gundar yang saya bahas hari ini, nggak harus itu aja nggak ya, bebas mau pilih yang manapun boleh ya, mau bahas soal yang lain juga nggak apa-apa. Oh iya, Ariel belum bergabung ini di grup Ril. Ariel belum punya ini soal-soalnya berarti ya. Halo Ariel? Oke, udah tertidur kayaknya. Karena tadi habis les ya. Oke, berarti kalau kita lanjutin nomor 4 itu pertanyaannya ini kan tadi ya. Y-nya udah dapat berapa Y-nya? Y-nya berapa? Masukin aja di sini coba, yang di sini. 6 kali 4 24.000. Z-nya sorry. Ini salah ya. Ini Z ya, bukan S. Karena S-nya udah 7.000. Ini Z-nya yang 6.000, sorry. S-nya 7.000 kali 4 28. Z-nya 6.000 kali 2 12. 12 tambah 28 40. Berarti Y-nya 46 kurang 40, Y-nya 6.000. Y-nya 6.000 masukin ke sini. Dapat berapa? Y-nya 6.000 ya. S-nya 7.000 berarti 70. 70 tambah 6.000 kali 2. Berarti 12. Ya, 70 ditambah 12 82. 82 ditambah 5 dikali 6.000 30. 82 tambah dengan 30. 82 tambah 30. 82 tambah 30 berapa? 82 tambah 30. 112 ya, 112.000. Yang mana jawabannya? 112.
Yang B bebek. Oke, sesuai dengan kunci. Silahkan di screenshot dulu ya deh ya. Yang mau screenshot silahkan di screenshot. Karena mau saya hapus. Nomor 5 sama nomor 6 ini panjang ya. Saya memberikan trik buat siswa-siswa saya. Kalau ketemu soal program linear karena memakan waktu pasti ngerjakannya. Sementara di skip dulu ya. Jadi triknya gitu dulu buat adik-adikku besok ya. Kalau ketemu soal tentang program linear, biasanya nanti pasti di antara nomor 5, 6, 7. Biasanya gitu, 3 soalan lah. Nah, nanti skip aja dulu karena panjang. Baru kalau ada waktu kamu kerjain. Caranya panjang banget itu ya. Nah, nomor 7 gampang ya. Nomor 7 gampang. Bebas sih ini nomor 5 mau dibahas atau mau di skip. Saya ngikutin peserta aja. Mau dibahas atau gimana. Oke, saya hapus jadi ya. Udah di screenshot ya. Ayo, ada yang mau request nomor berapa? Ada request nomor 7. Oke. Oke, Raya ini SMA Muhammadiyah 2. Muhammadiyah 2 mana? BJ atau mana? Depot atau mana itu? Nomor 7. Apa nomor 7 ini? Oke, kita bahas nomor 7 ya. Salsa request nomor 7. Kita bahas nomor 7. Adik-adik semuanya dilihat soal nomor 7-nya, guys. Saya kasih sedikit teorinya ya, ya, barangkali ada yang sudah dapat, ada yang belum. Kalau siswa saya sudah pasti dapat ya, awas kalau nggak dicatat. Ayo, kalau ada fungsi fx sama dengan akar gs, nah ini syaratnya harus apa syaratnya? Ayo, klik. Ada alfa nggak ini? Halo alfa? Oh, nggak ada berarti ini. Apa nih syaratnya, ayo? Kalau ada fx sama dengan akar gs, berarti syaratnya harus di dalamnya gs-nya ini wajib lebih dari sama dengan apa? 0, gitu dulu. Oke? Sedangkan kalau ingin mencari range atau rf ya, atau singkatannya nanti adalah rf, sama dengan karena merupakan hasil akar, maka harus berupa bilangan positif, harus semua bilangan, yang penting intinya dia lebih dari 0, berarti range-nya Y lebih dari sama dengan 0, itu range-nya, Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Udah, cari aja dulu itu, yang Y-nya lebih dari sama dengan 0 itu yang mana? Wah, semuanya ternyata. Oke, kalau gitu kita hitunglah domainnya ya. Yuk, soal nomor 7. Nomor 7, kita punya fx sama dengan akar dari x pangkat 2 plus 8x terus plus 2 min 8x plus 12 kita bagi dengan x min 3. Nah, wes. Berarti D berdasarkan syarat di atas di dalam akar wajib lebih dari sama dengan 0. Dalamnya akar berarti x pangkat 2 min 8x plus 12 dibagi dengan x min 3 wajib lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita faktorin tuh. X kuadrat faktornya adalah x dikali x plus 12 berarti min 2 sama min 6. Kita bagi dengan x min 3 lebih dari sama dengan 0. Gitu kan? Nah, selanjutnya kita cari batasnya masing-masing. Batas yang pertama adalah
X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Min dipindah jadi plus D. Lalu batas keduanya adalah X min 6 sama dengan 0. Berarti kita pindah jadi X sama dengan positif 6. Batas yang terakhir X min 3 kita oke. Lalu tentukan titik uji. Titik ujinya. Titik ujinya kita ambil X sama dengan berapa, Kak? Bebas sebenarnya. Kita ambil aja 0 lah, yang paling gampang. Substitusi ke sini. Berarti 0 min 2 dikali 0 min 6 dibagi 0 min 3. Nah, berapa coba? Min 2 kali min 6 berarti plus dibagi 0 kurangin 3 min. Plus bagi min hasilnya min. Terakhir kita gambar grafiknya. Nah, batasnya apa? 2, 3, 6. Berarti sini 2, sini 3, sini 6. Oke, ada tanda sama dengan, berarti dibuletin penuh, hitam pekat. Ini juga buletin penuh, gelap, dibikin gelap. Terus 3-nya gelap enggak? Enggak, kenapa? 3 ada di bawah, bawah ini enggak boleh sama dengan 0. Di bawah tidak boleh sama dengan, sehingga kita cukup bulatnya biasa aja. Oke, sekarang 0 tadi nilainya negatif. 0 itu ada di mana? Kirinya angka 2. Berarti sini min, sini plus, sini min, sini plus. Udah, berarti tinggal digabungin aja ya. Mintanya yang lebih dari. Lebih dari berarti positif. Berarti areanya sini sama ke sana. Kesimpulannya apa, Kak? Kesimpulannya adalah 2 kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya karena bulat penuh. Kurang dari sama dengan X, kurang dari 3. Tidak boleh ada sama dengannya. Kenapa? Karena 3 ada di bawah. Di bawah itu nggak boleh sama dengan 0. Atau, nih, X-nya lebih ke kanan, berarti lebih dari sama dengan 6. Nah, yang mana akar jawabannya? Nomor 7 berarti 2 sampai 3. Atau, nah, RF-nya ini domainnya, RF-nya berarti Y, di mana Y lebih dari sama dengan 0, dengan Y menyatakan anggota bilangan real, itu range-nya. Berarti yang do ya, Dek ya, jawabannya ya, yang do, nomor 7. Aman sampai sini, gampang banget. Silakan, ada yang request lagi nomor berapa? Nomor klik 10 gampang, 11 gampang, 12 wis gampang, walah gampang semuanya nih guys, sampai belakang gampang semua ya kan. 14 Kak, oke. Ini sesuai kisi-kisi kalau nomor 14 ini ya. Jadi model bangun datar itu pasti ada nanti ya, karena kisi-kisinya memang ada kayak gitu. Ini gampang nih nomor 14 ini ya. Oke, kita tuliskan dulu gambarnya. Kita gambarkan yang rapi dulu. Ini yang di sini A, B, C, D. Kemudian ditarik garis. Garis gini. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng yuk. Kita baca bareng-bareng kalimatnya, kita pahamin pelan-pelan. Sebuah tanah berbentuk trapesium ABC D sama kaki. Sama kaki, berarti panjang kaki kiri sama dengan kaki kanan. Otomatis sudut kakinya sini pasti sama dengan sudut kaki ini. Nah, aman? Sekali lagi, tadi kita bacanya belum dihabiskan sampai selesai bacanya.
Dia bilang sampai sama kaki dulu. Tiap informasi itu harus kita tuliskan dulu deh, ya kan? Karena katanya sama kaki, udah pasti sudut kaki-kakinya pasti sama. Itu dulu infonya. Oke, lanjutin. Panjangnya AB 12. Dari A ke B, sini 12. Panjangnya AB. Panjangnya CD 22. Dari C ke D, ini 22. Serta sudut BAC. Sudut BAC. Manakah sudut BAC? BA ke C. Nah, dia bilang sudut BAC-nya berapa katanya? 5, BAC mana? 45. BOAC. Nah, BA ke C. BA ke C. Sini 45 derajat. Ini loh, besar sudut ini loh, 45. Ya. Nah, sebelum kita lanjutin lagi, coba amatin ini. Kalau ini saya kasih tarik garis, saya kasih pertambahan aja garis, maka garis ini kan berupa garis yang sejajar nih dengan DC. Kalau ada garis sejajar, kemudian ada garis yang warna orange, otomatis hubungan antara sudut BAC dengan sudut ini, itu hubungannya apa? Iya, bertolak belakang. Berseberangan dalam ya. Hubungannya saling berseberangan. Jadi 45 ini nyebrang aja di sini gitu loh. Berapa di sini Kak? Ya 45 derajat juga. Dah. Oke. Lanjut lagi bacanya. Sudut ABC. AB ke C. AB ke C. AB ke C itu 105. Ini nih, ini 105. Nah, kalau gitu, ini 105, maka ini juga pasti 105 dong. Sama loh ini. Ini sama loh, Dek. Sehingga sisanya tinggal berapa? Wis gampang. 105 kurangi 45. Berarti berapa sini? Ini 60 derajat. Oh, udah dapat toh 60 derajat. Kalau ini dapat 60 derajat, ini 45, maka sini berapa? Dalam segitiga jumlah sudut harus 180. Dalam segitiga jumlah sudut harus 180. 180 dikurangin 60, 120. Kurangin lagi nih 45. Berarti berapa? 75 derajat totalnya. Dah. Kalau sini 75, ke sini 75, maka sini pasti berapa? 30 derajat. Loh, udah pas. Coba 30 tambah 45 tambah 105, pas 180. Udah dapat semuanya nilai-nilai sudutnya. Tinggal cocokin aja pernyataan si A. Nah, pernyataan si A. Sudut DAC, DCA ya. DCA sama dengan 45 derajat. Betul? DCA. DCA. Oh, warna hijau 45. Betul. Nah, gampang itu loh saudara. Yang B, sudut ADB. 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 ADB sama nggak dengan sudut ini? ACB. ACB. Sama, kenapa? Sama-sama di kaki loh ini. Sudut ini dengan ini. Ini sama-sama di kaki loh guys. Ya, sehingga nilainya sudut ADB sama dengan sudut AC. Iya tadi mana? ADB ya, ACB. Sama dengan 30 derajat. Berarti benar. Nah, terus panjang sisinya AD. Panjang AD. Nah ini. Nah, itu berapa? Oke, kita hitung yuk, ayo. Kita hitung. Ambillah segitiga ini, Dek. Nah, hush. Nah, ini ini D. Sini D, sini A. Tingginya di sini berapa itu? AB-nya nggak ada. AB-nya 12. Nggak ada tingginya ya. Oh, AB
Mana sih? AE ya, itu tuh. Ada keterangan jarak antara A ke E. Ini E ya. A ke E katanya sama dengan AB. Nah, ada keterangan AE sama dengan AB. Lah AB-nya 12 kok. Ya di sini 12, sudah pasti 12. Sekarang panjangnya DE berapa? Ini coba lihat ini. Ini kalau dibagi dua gini. Bagi dua gini. Bagi dua. Ini E, terus ini F. Panjangnya sini 12 loh, Dek. 22 dikurangin 12. 22 dikurangin 12. 12 itu E ke F. 22 kurangin 12 itu 10. Berarti panjangnya DE sama FC kan sama. 10 dibagi 2 masing-masing 5. Udah dapat dong. DE 5, AE 12, AD-nya pasti berapa? Ayo siswa saya, bantu jawab saya. AD-nya berapa yuk? Klik 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 klik. Gunakan apa kemarin? Gunakan tripnya. Ayo. Triknya waktu itu ada apa? Iya, makasih. 3, 4, 5. Kemudian ada 5, 12, 13. Terus ada 8, 15, 17. Ada lagi berapa? Iya, 7, 24, 25. Diingat-ingat triple ini. Ini pasangannya ada 5 sama 12. Mana yang 5, 12? Ini berarti miringnya selalu 13. Selesai. Nggak usah dihitung Pitagoras. Kelamaan. Ya kan? Berarti panjang sisi AD sama dengan 15. Salah. Berarti ya. Yang do berarti pernyataan do salah. Pernyataan kok pernyataan D? Oh, pernyataan C ya. Maksudnya pernyataan C. Sorry guys. Pernyataan C salah. Yang do coba, yang do benar apa salah kira-kira yang do? Yang do. Luas tanah. Luas trapesium gimana sih? Setengah sisi yang sejajar A plus B dikali dengan tinggi loh. Berarti setengah sisi yang sejajar D ke C 22 loh. Ditambah tingginya tadi AE. Loh AE berapa? AB berapa tadi? 12. Kali tingginya. Sorry ini sisi sejajar ya. 2 ya benar 12, benar. Kali tingginya 12. Ya udah dapat dong. Ini berarti setengah kita kali 34 ya. Kali 12 ini bonjrot. Ya kan? Jadi 34 dikali dengan 6. Berarti 180 ditambah dengan 24. 204. Nah, 204. Betul nggak? 204 meter. Berarti benar ya? Berarti benar. Oke? Nah, yang E keliling. Pertanyaannya apa? Keliling tanah. Keliling ya ditambahin aja semua 13, ya kan? Ke sini 22. Terus 13 lagi. Terus 12. Udah dapat dong berapa? 60 ya, bener ya? Ini 35 sama 25 berarti 60 meter kelilingnya ya. Aman sampai sini? Berarti pernyataannya benar juga ya. Oke, yuk request nomor berapa lagi guys? Nomor 14 sudah. Ayo nomor berapa lagi? Masih ada berapa orang yang 16 orang yang join. Silakan nomor berapa? Atau soal lain boleh ya. Soal intent juga boleh, soal opsi juga boleh. Nomor 10 dari Lenovo. Oke Lenovo, nomor 10 kita bahas ya. Soal Hermansen yang saya kirim di grup juga boleh dibahas. Nomor 10 mana? 10. Wah ini. Wah gampang. Oke kita bahas request dari Lenovo nomor 10. Kita punya apa ini? Fx sama dengan nih guys ya. Fx sama dengan
2x-1 per x-3. 2x-1 per x-3. Itu Fx. Terus GX-nya 3x plus ada GX sama dengan 3x plus 2. Pertanyaannya adalah nilai dari G bundaran F. Lu gampang toh, G bundaran F dalam kurung 4. Betul ya? Nah, ini artinya G di dalamnya tuh ada F. F siapa angka? F4. Loh, F4 itu berapa? Ganti aja angka 4. Ini loh. Kalau sini X, ini X. Kalau ini 2, ini 2. Ini 5, ini 5. Dan seterusnya. X-nya ini kamu ganti 4 dulu. Karena F yang ada di dalam berarti kita ngurusin yang di dalamnya dulu aja. Ya kan? 2 dikali 4 dikurang 1 per diganti 4 dikurang 3. Berarti nilainya adalah sama dengan G dalam kurung 2 kali 4, 8 kurangi 1, 7. 7 dibagi dengan 4 kurangi 3, 1. Berarti G7. Loh, G7 berapa? Lihatlah di sini saudara. Ini X, ini X. Kalau ini A, ini A. Ini 5 ganti 5. Dan 7 ini ganti tuh 7. Pertanyaannya G7, berarti X-nya dirubahlah 7. 3 dikali 7 ditambah 2. Sama dengan, terima kasih, 23 ya. 21 tambah 2 ya, 23. Yang mana jawabannya? Oh, C, yang do ya. Request nomor berapa lagi? 12 Kak, aman, 12. Raya 12. Nah, inverse. Ini gampang, kita gunakan trik kita ya. Inverse. Ayo. Mana ini siswa saya, wih? 12. Inverse. Nah, sekalian saya ajarin trik-triknya inverse semuanya nanti ya. Tapi kita bahas yang nomor 12 dulu. Kalau ada Fx sama dengan Ax plus B dibagi dengan Cs plus D, maka nyari inverse-nya F-1 ini inverse-nya, perhatikan baik-baik, lihat jangan sampai berkedip. Ayo, kita tukar posisi, A ditukar dengan D, berarti min D S plus B. Ini biarin aja plus B, yang ditukar cuma A sama D. Amper CS, A-nya ditukar jadi min A. Oke, nah, udah selesai. Langsung tebak jawabannya nomor 12 itu apa itu jawabannya ya? Gimana? 12? Halo. Udah ada yang nemukan jawabannya? 12 Fe sama dengan 6x min 4. 6x min 4 dibagi dengan 3x plus 2. 3x plus 2. Berarti inverse-nya F-1x sama dengan tukar posisi. Jadi min 2x, min 4 tetap min 4, dibagi 3x tetap 3x, 6-nya ditukar jadi min 6. Selesai. Ada apa tidak? Tidak ada Kak. Gampang, kalikan min semuanya. Boleh ini jawabannya? Boleh juga kalau dikali min semuanya, atas jadi 2x ditambah 4. Kali min semua. Bawah dikali min, berarti min 3x ditambah 6. Belum ada Kak? Ya tinggal diputar lagi. Berarti 2x ditambah 4 per 6-nya ditaruh di depan. Min 3-nya taruh di belakang, min 3x. Ini sama aja, bisa ini. Tergantung jawabannya yang ada yang mana. Aman? Yang mana jawabannya? Ya, yang C ya, sama ya. Oke. Silakan di screenshot dulu, saya ajarin trik untuk menghitung inverse tanpa cara panjang ya, cara pendek. Kita ajarin cara pendeknya. Udah di screenshot semuanya? Bisa saya hapus, guys? Bisa, Kak. Oke.
Trik untuk mencari inverse, guys. Inverse suatu fungsi. Jadi intinya inverse itu gimana? Intinya tuh gini sebenarnya. Kalau Kak Herman punya fx sama dengan y, ya, Mas Hermanto punya fx sama dengan y, maka f pangkat min 1 dari y sama dengan dipindah jadi x. Yang di dalam dipindah yang di luar pindah di dalam, yang di dalam pindahlah keluar. Dah, itu aja. Itu teorinya inverse itu seperti itu. Oke, teori ini kita kembangkan. Ingat tadi, yang di dalam taruh di luar, yang di luar ditaruh di dalam. Berarti kebalikan dong, kebalikan. Ini kita kembangin ya. Kita kembangkan berdasarkan ilmunya Hermansen. Nah, ya kan? Ilmunya Hermansen dikembangin, triknya jadi gini. Belakang kalau dibalik jadi apa? Depan. Ini kita kembangkan. Ilmunya kita kembangin. Belakang balik depan, depan balik belakang. Bawah dibalik jadi atas, atas dibalik jadi bawah, tambah dibalik jadi kurang, kurang jadi tambah, kali jadi bagi, bagi jadi kali. Kemudian kalau ada pangkat n, maka dia nanti jadi apa? Akar, akar jadi pangkat. Udah gitu aja triknya. Example, contoh soal nih guys, ya. Mas Hermansen punya kayak gini misalkan. Nih misalkan. Fx sama dengan adalah 2x ditambah 3. Maka berapakah f min 1x? Nah, coba perhatikan baik-baik. Jangan sampai berkedip. Jangan sampai berkedip ya. Perhatikan. Ini membacanya apa sih? 2x artinya 2 kali x. 2 kali x berarti pertama dikali 2 dulu kan. X-nya dikali 2. Habis itu tambah. Berarti tambahin 3. Kita bacanya dari atas ke bawah kan tadi. Sekarang kita balik tuh dari bawah ke atas. Tambah jadi kurang 3. Kali jadi bagi 2. Kalau gitu inverse-nya adalah X dikurang 3 dulu dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. X dikurang 3, habis itu dibagi 2. Selesai. Itulah inverse-nya. Nggak perlu panjang-panjang. Oke, masih belum sadar. Kita kasih contoh lagi, belum sadar mungkin ya. Kak Hermanto punya 2x plus 3 dibagi 5. Nah, berarti cara pembacanya gimana nih pembacaannya? Dikali 2 pertama, ditambahin 3, dibagi 5. Dari atas ke bawah. Baliklah dari bawah ke atas. Bagi 5 berarti kali 5. Tambah 3 dikurang 3. Kali 2 bagi 2. Berarti f pangkat min 1 x sama dengan x dikali 5. X dikali 5, kali 5 dulu berarti 5x. Dikurangin 3 dibagi 2, selesai. Gitu loh, nggak usah ribet-ribet. Contoh lagi kak, masih belum ngeh misalkan ya. Nih contoh, x pangkat 2 min 5/3. Nah yuk, atau ditambah lagi akar. Tambah-tambah ini banyak banget ini ya kan. Udah diakar, diginiin lagi ya. Yuk. Berarti kalau kita urutin. Pertama, x pangkatnya 2, berarti dipangkatin 2. Dikurangin 5. Terakhir dibagi oleh terus terakhir diakar. Ini dari atas ke bawah. Dibaliklah dari bawah ke atas. Akar jadi pangkat 2. Bagi jadi kali 3. Min jadi tambah 5. Pangkat jadi akar. Nah, sekarang kita susun. Berarti f min 1 x sama dengan kita susun. X-nya pangkat 2 dulu. Berarti x pangkat 2. Terus kali 3, berarti dikali 3. Berarti tulis depan ya, kali 3 itu tulis depan. 3 x pangkat 2. Tambah 5, tambah 5. Terus diakarkan terakhir. Selesai, itu namanya inverse-nya.
Kak nggak percaya kak, jangan-jangan salah. Oke, kita akan membuktikan. Misalkan nggak percaya, bukti. Buktinya, fx berarti ya, fx sama dengan akar dari x pangkat 2 min 5 per 3. Ini kan jadi y gitu kan, katanya guru-guru itu. Jadilah x kuadrat min 5 per 3. Nah, biar akarnya hilang, kedua ruas katanya dikuadratkan, kata gurunya, ya kan? Kuadratkan kedua ruas. Maka dapatlah y kuadrat sama dengan x pangkat 2 min 5 dibagi 3 kali silang. Berarti 3 kali y pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 min 5. Sekarang bolehkah saya tuliskan x kuadrat min 5 sama dengan 3y pangkat 2? Kemudian cari x pangkat 2 sama dengan 3y pangkat 2 min, pindahlah jadi plus 5. Ini kan x kuadrat. Kalau nyari s-nya kak, nyari s berarti diapain? Di akar dong. 3y kuadrat tambah 5. Maka f min 1 ingat input tadi x jadi y jadi x. Berarti ini jadi x. Jadilah akar 3x pangkat 2 plus 5. Loh sama, kita cuma satu langkah selesai. Loh ini banyak langkah. Aman sampai sini kira-kira bisa dipahami adik-adik? Itu cara untuk mencari inverse dengan cara cepat pakai triknya Hermansen tadi. Oke? Oke, silakan ada yang mau ditanyakan request nomor berapa? Kalau mau request trik-trik cepat juga boleh. Nomor 13. Oh, 13 gampang. Asal kalian hafal rumus ini ya, nomor 13 nih. Diketahui segitiga ABC, koordinatnya AB, A itu, B itu, C-nya itu. Segitiga tersebut ditranslasi, dilanjutkan oleh dilatasi. Nih nomor 13, teorinya dulu. Ini gampang 13, asal kalian hafal teorinya. Pertama translasi, teorinya gini, translasi. Andaikan ada sebuah titik S, Y, ini sebuah titik ya, sebuah titik S, Y, saya translasikan dengan faktor dengan apa namanya? Metrik translasinya adalah A, B. Maka bayangannya adalah S ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Ini translasi udah selesai. Kalau dilatasi itu artinya diperbesar atau diperkecil ya deh ya. Kalau ada titik S, Y, kita dilatasikan dengan pusat 0,0 dan skalanya K, faktor skalanya K, maka bayangannya cukup dikalikan K semua. Jadi KS, KY. Selesai. Oke, sampai sini aman. Itu kalau dilatasi. Nah, ini kalau pusatnya 0,0. Kalau pusatnya bukan 0,0 kak. Nah, misalkan ada titik S, Y, pusat dilatasinya bukan 0,0, yaitu A, B, terus skalanya K. Nah, ini gimana kak? Wis panjang, panas dingin ya kan? Jadi K dikali S min A ditambah A, panas dingin langsung ya. K kali Y min B, ditambah B. Nah, panjang rumusnya. Itu ya, itu kalau pusatnya A, B, kalau tadi pusatnya 0,0. Nah, nomor 13 itu katanya titik A. Nih, titik A-nya berapa ini? Min 4,6. Min 4,6 dilanjutkan dengan translasi. Translasinya berapa? 2 min 4. 2 min 4. Ya sudah, berarti bayangannya tambahin 2. Min 4 tambah 2. Min 4 tambah 2. Min 2, 6 tambah min 4. Berarti 6 kurangi 4. Min 2. Dilanjutkan lagi dengan dilatasi. Skalanya berapa itu? Min 2. Skalanya min 2. Nah, pusatnya 0,0. Langsung kali min 2 semua. Min 2 kali min 2, 4,4. Itu ya. Kemudian ada titik apa lagi? B. B-nya 2, min 2. Translasinya adalah 2 min 4.
Bayangannya tambahin 2, 4, koma min 6. Dengan skala min 2, kalikan min 2 semua, min 8,12. Titik C, C-nya berapa C-nya? 210. 210. Berarti translasinya adalah T 2 min 4. Bayangannya tambahin 2 tambahin 2, 4. 10 tambah min 4 artinya 10 kurangi 4 bro, berarti 6. Berarti dengan skala dilatasi dengan skala 2, hasil akhirnya berarti kali min 2, min 8, min 12. Yes. Pernyataan A. Pernyataan A betul apa salah? Bayangan titik A hasil translasi itu min 2,2. Bayangan titik A hasil translasi min 2 min 2. Betul? Loh. Min 6 berapa tadi? Min 4, ini 2 ya. Sorry. Waduh, salah. Ini berarti min 4 dong. Ini 6 kurangi 4, 2 ya. Min 2,2. Betul? Ya, betul. Yang A betul. Yang B. Bayangan akhir titik B, AB akhir titik B, min 8,12, betul? Salah ya, salah. Harusnya min 8,12. Ini bayangan akhir titik B. Yang C, panjang A aksen B aksen akibat hasil translasi dan dilatasi. Panjang A aksen B aksen, jarak dua titik ini loh. Ini A aksen, ini B aksen. Jaraknya gunakan akar. Akar apa? X1 min X2 kuadrat ditambah dengan Y1 min Y2 kuadrat. Intinya selisih S-nya, selisih S sama selisih Y, ya. Dah. Ini aja 4 dikurangi min 8. 4 dikurangi min 8. 4 dikurangi min 8. Min kali min plus berarti 4 tambah 8, 12. 12 kuadrat. Ditambah min 4 dikurangi 12. Min 4 kurangi 12 berarti min 16. Min 16 itu berarti sama aja 16 pangkat 2. Berapa? 12, 16. Masuk ke triple tadi dong. Berapa? Atau kalau nggak hafal triplenya gini aja. Semuanya bisa dibagi 4 ini ya. Keluarin aja 4. 4 akar 12 bagi 4. 12 bagi 4 dapat 3. 3 kuadrat. Plus ini 16 bagi 4, 4 kuadrat. Selesai, berarti dapat 4 akar 9 tambah 16, 25. Berarti 20. Oke, berarti benar ya. Berarti benar. Yang do. Yang benar A benar, C benar. Yang do panjang B aksen, C aksen 24 ya, sama caranya sama. Yuk, caranya sama. B double aksen, C double aksen, akar langsung ya. Min 8 min 8. Ini kan C, ini B, ini C kan ya. Ini A, B, C gitu loh ya. Min 8 min 8 habis 0 kuadrat. 12 min 12. 12 min 12. Min kali min plus berarti 12 tambah 12 24 kuadrat. Berapa Kak? Ya 0 tambah 24 kuadrat. Nah 24 kuadrat diakarin ya tetap 24 dong. Berarti benar apa salah? Benar. Benar. Oke, aman sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, sip. Ada yang mau request nomor berapa lagi kira-kira? Nomor 13 Kak, udah. Oh, nomor 13 yang TO-nya inten. Bukan 13 ini toh tadi yang tanyakan. Oke, 13 TO inten. Silakan dibuka, sudah saya kirim di grup ya kan? Soalnya sudah saya kirim di grup. 13 TO-nya inten.
Oke, kita bahas dulu yang request 13 TO-nya Inten, yang ini. Yang ini ya. Seorang peneliti melakukan ini ya. Ini aplikasi geometri ini. Wih, gampang ini. Oke, sudah dibuka semuanya. Yang judulnya, ini judulnya soal TO TKA 2 Proses Inten. Yang judulnya itu. Di grup sudah saya share ya, di grup sudah saya share. Kalau yang belum punya, saya share lagi di sini aja ya. Oke, ada yang request 30 Inten. Oke, yang 13 Inten dulu saya bahas dulu ya. Satu-satu dulu ya. Seorang peneliti melakukan pengamatan. Nah, ini bisa saya hapus ini. Hapus jadi ya. Udah di screenshot, aman? Oke, saya hapus. Soal TO-nya Inten nomor 13, yaitu soal TO TKA kedua. Kalau TO-nya Hermansen silahkan diikutin kalau ingin merasakan tingkat kesulitannya, ya kan? Yang sudah ikut sudah tahulah tingkat kesulitannya, itu soal asli yang kita pakai ya. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, masing-masing bakteri membelah diri menjadi 2 setiap setengah hari. Pada awal pengamatan ada 2 bakteri. Awal pengamatan ada 2 bakteri. Awalnya 2. Maka membelah menjadi 2 menjadi berapa? 4. Ya enggak? Aman? Katanya membelah menjadi 2. Jika setiap 2 hari 1/4 dari jumlah bakteri mati, setiap 2 hari 1/4-nya mati, maka banyak bakteri setelah 3 hari. Ini awalnya ini setengah hari menjadi 4. Ini hari pertama. Kemudian membelah jadi 2 lagi ya. 8 dong. Terus 16. Terus ini berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiganya 16 menjadi berapa lagi? 3, 2, 6, 4. Harusnya gitu kan? Halo? Nah, namun di sini nih mati nih. Terakhir 16 bakteri setiap 2 hari, yang mati itu berapa katanya? Setiap 2 hari 1/4-nya dari sini berarti 4 dong. Nah, sekarang 4 membelah lagi menjadi 2, berarti berapa? 8 ya? 1/4-nya dari 16, 4. Bener gak? Jumlah bakteri yang mati. Maka banyak bakteri setelah 3 hari.
Hmm, gagal paham ini. 2 membelah menjadi 2, berarti 4 kan? Oh, gini kali maksudnya dia itu. Oke. Saya paham maksudnya. Awalnya ada 2 bakteri nih. Ini ada 2 bakteri. Nah, masing-masing ini membelah jadi 2. Nah, ini setengah hari nih. Berarti baru setengah hari. Hari pertama membelah lagi mereka jadi 2. Ini masing-masing 2, 2, gitu ya. Awalnya setengah hari. Ini hari pertama. Oke. Ini ada 4, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener ya, hari pertama. Terus hari keduanya membelah lagi. Berarti di sini pasti ada 16. Nah, masing-masing 2, berarti 16. 16 ini baru mau masuk hari kedua, belum habis hari keduanya. Kan setiap setengah hari katanya. Terus menjadi 32. Nah, ini pas setelah hari kedua. Nah, setelah hari kedua nih katanya seperempatnya mati. Berarti sisanya setelah ini 32 dikurangin 1/4 kali 32. Berarti berapa? 32 min 8. Ini kan seperempatnya 8. Berarti tinggal, ya makasih, 24 bakteri. Ini masuk di hari ketiga. Mintanya kan setelah hari ketiga kan? Setelah 3 hari, berarti hari ketiga. Ini masuk di hari ketiga. Berarti 24 ini nanti akan membelah lagi tuh menjadi 2. Ya enggak? Berarti menjadi berapa? 24 membelah menjadi 2, 24 menjadi 48. Ini baru setengah hari. Pas setelah hari ketiga menjadi 96 bakteri. Ya, udah nggak usah ada rumus. Udah gini-gini aja nih, mana yang susah ini. Yang C nggak ada rumus ini ya. Nggak perlu pakai rumus-rumusan. Logika murni, gampang ini. Sama tadi ada yang request nomor apa tadi? Nomor 30, nomor 16, 19. Ini 16, 19 yang mana? Nomor 30-nya inten. Oke, 30 inten. 30 inten. Oh, gini ini. Gampang. 30 soal inten, nomor 30 ya. TO inten nomor 30. Nah, di situ ada kata-kata dalam kota ada 3 kelereng merah. Merahnya ada 3. Merah ada 3. Gampang ini. Putihnya ada 4. Nah, putih ada 4. Kemudian diambil 3 kelereng sekaligus. Nah, ayo triknya gimana siswa-siswa saya? Kalau diambil sekaligus itu pakai kombinasi apa permutasi siswa saya? Halo, ada yang bisa bantu jawab? Please deh. Halo. Gimana guys? Sampelnya sama dengan apa? Permutasi apa kombinasi? Diambil 3 sekaligus. Iya ya, kombinasi. Oke. Ada berapa ini? Ada 7 N-nya. N-nya ada 7 bak kelereng. Berarti 7 kombinasi. Diambil berapa? 3. Berarti 7 kombinasi 3. Gimana rumus kombinasi? Ya 7 faktorial per 7 kurang 3, 4 faktorial kali 3 faktorial. Bonjrot, ya toh? Berarti banyaknya sampel sama dengan setelah angka 4, angka 5, angka 6, stop sampai angka 7. Dibagi 3 faktorial, 3 kali 2. Bonjrot, berarti sampelnya 35. Baru sampel. Pertanyaannya adalah peluang apa ini? Terambil paling sedikit 2 kelereng putih. Paling sedikit 2 kelereng putih. Berarti 3-3-nya putih, boleh apa tidak? Paling sedikit paling sedikit ya 2 kelereng putih. Peluang
minimal 2 kelereng putih. Berarti kalau 1 kelereng putih boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalau 3-3-nya putih pasti boleh. Yuk, kemungkinan yang terjadi 2 kelereng putih dan 1 kelereng merah. Ada berapa 2 kelereng putih? Putihnya ada 4. Berarti 4 kita pilih 2 aja. Dikali 1 merah. Karena merahnya cuma diambil 1, nggak usah pakai kombinasi, nggak apa-apa, sama aja kok nanti hasilnya. Dikali merahnya ada 3. Kaliin aja 3, selesai. 4 faktorial per 4 kurang 2, 2 faktorial kali 2 faktorial, kalilah 3, bonjrot, ya. Setelah 2 berarti 3 kali 4 per 2, kita kali lagi 3. Ini bonjrotin lagi 2. 3 kali 2, 6 kali 3, 18. Kemungkinan kedua, minimal 2 kelereng putih. Kalau 3-3-nya putih boleh nggak? Ya boleh dong, 3-3-nya putih. Berarti di situ putihnya ada 4 kombinasi 3. Nah, 4 faktorial per 4 kurangi 3, 1 faktorial kali 3 faktorial. Bonjrot hasilnya 4. Totalnya 18 tambah 4, 22. Berarti peluangnya adalah banyak kejadian dibagi dengan banyak sampel. Kejadiannya 22, sampelnya 35. Gitu loh. Yang mana? Yang E. Itu. Oke, ada yang mau request nomor berapa lagi? 1 kali soal aja ya. 19 TO-nya Gundar, Kak. Oke, terakhir ya, Dek ya. 19 TO-nya Gundar. Mana tadi ya TO-nya Gundar? Nah. Wah, gampang ini. Gunakan triknya Harry Manson, langsung ketemu jawabannya itu, ya kan? Ini triknya Harry Manson, trik, wes. Trik Harry Manson. Tak ajari triknya dulu. Nomor 19. Kalau nanti adik-adik menjumpai bentuk kayak gini, sering kan ini, kalian menjumpai di TO-TO bentuk gini nih. Nah, dan yang dicontohkan oleh si pemerintah juga model gini nih, ada di soal contoh itu ya. Anggap di sini adalah θ 1, ini adalah θ 2, panjangnya ke sininya S, ya kan? Terus panjang keseluruhan misalkan adalah Y. Nih, panjang keseluruhan, panjang kesininya Y, panjang kesininya E. Maka gunakanlah perbandingan S dibanding dengan Y. Yang pendek banding yang panjang, sama dengan adalah tangan, pakai tan ya. Tangan ini berarti θ 2 miliknya yang panjang, jadi dibalik, dibagi dengan tangan θ 1. θ 1 itu yang miliknya sini. Nah, ini aja. Selesai, gunakan kayak gini, udah nanti cepet set gitu. Nah, dan tidak kalah penting, kalian juga harus hafal nilai-nilai trigonometri. Nih, tak review ya, saya review nilai trigonometri coba. Review nilai-nilai trigonometri. Ayo, bagi yang bisa boleh menyebutkan nilai-nilai trigonometri. Bagi yang bisa, yang nggak bisa diam aja nggak apa-apa ya. Sinus 0 berapa? Sin 30 berapa? Sin 45 berapa? Sin 60 berapa? Sin 90, tidak tahu semua Kak. Oke, gampang ya. Tulislah gini, sama dengan semua. Habis itu kasih setengah. Semuanya aja nih, kasih setengah. Kasih akar semua. Akar. Urutin 0, 1, 2, 3, 4. Selesai. Oke. Kalau kos sama, kos 0. Cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, ya, semuanya ditulis apa? Setengah semua. Setengah. Kasihlah akar semuanya. Akar.
urutannya dibalik. Kalau tadi mulai dari 0 sampai 4, ini dibalik. 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kalau tan gimana? Ya gampang. Tan itu sama dengan sin per cos. Sin per cos. Ya udah, misal cari nih. Tan 30 derajat. Ya sin 30 mana? Sin 30. Akar 1. Akar 1 bagi akar 3. 1 per akar 3. Berapa? Sepertiga akar 3. Misalkan lagi. Tan 60 derajat. Sin akar 3 dibagi akar 1 berarti akar 3. Selesai. Dan seterusnya. Nggak usah terlalu banyak ngapalin rumus. Kita bikin pola aja selesai deh. Oke, nggak usah terlalu banyak ngapalin rumus. Nah, ya udah sekarang kita kerjakan soal nomor 19 TU Bunda. 19 ya, berapa? 19 ya. TU bener. Requestnya tadi bener kan? 19 TU Bunda. Iya, 19 TO Bunda. Baca baik-baik. Amir mencoba mengukur tinggi gedung dengan perbandingan trigonometri yang pernah dipelajari dengan modal sederhana, yaitu menggunakan dan seterusnya, ya kan? P adalah titik pada dasar gedung dan T adalah titik pada puncak gedung. P-nya ada di dasar, T-nya ada di puncak. Berarti kalau saya gambarin kira-kira kayak gini TO-nya Bunda. Set, sini P, sini P, sini T. Nah, inilah kira-kira kalau digambarin. Terus, Q dan R segaris. Q dan R. Nah, di sini ada Q, sini ada R. Nah, sini Q. Nah, gini kalau digambarkan. Terus di situ udah diketahui sudut QRT. QRT sini 30 derajat. Lalu 60 meter itu panjang Q ke R. Ini 60 meter. Nah, P-nya nggak ngerti, gitu aja. Selesai kan? Ya sudah, di situ ada kata-kata akar 2 segitu, akar 3 segitu, pilihlah ini sesuai. Oke. Yang A, coba kita cek yang A. Tinggi gedungnya 81 meter, lebih dari 81 meter kalau sudut TQP-nya 45. Nih. Kalau sininya 45, kalau sininya 45 nih, yang A. Yang A kalau TQP sama dengan 45 derajat. Ingat tadi, S dibanding, berarti X per keseluruhan aja. X tambah 60. Ini kan X banding Y. X banding Y. X banding Y. Y-nya berarti X tambah 60. Sama dengan tangan θ 2, berarti tan 30 derajat. Per tangan T, TQP berapa? 45 per tan 45. Udah dapat langsung, ya kan? X per X plus 60 sama dengan tan 30 berapa tadi tan 30? Klik sepertiga akar 3. Tan 45 berarti sin 45 bagi cos 45. Ini sama berarti 1. 1 nggak usah ditulis, berarti 1 per 3 akar 3. Udah, kalikan silang. Kalikan silang berarti jadi 3x sama dengan x kali 3 kan 3x. Ini x kali akar 3 berarti x akar 3 ditambah 60 akar 3. X-nya kita kelompokin. Kelompokin berarti 3x min x akar 3 sama dengan 60 akar 3. Nah, kita keluarkan X-nya. Berarti 3 min akar 3, ya kan? Sama dengan 60 akar 3. Nyari X berarti 60 akar 3 dibagi 3 min akar 3. Maka X sama dengan, kalikan sekawannya dia, berarti 9 kurangi 3, 6 bagi 60 bagi 6, 10. 10 akar 3 dikali dengan 3 plus sekawannya akar 3. Nah, silakan dihitung berapa hasilnya. Pak, masukin aja akar 3-nya udah ada itu di angka. Akar 3-nya berapa itu? 1,73, tinggal dimasukin di sini, 1,73. Itu sekitar lebih lah, kalau dari 81 lebih, berarti yang A bener itu. Yang A bener. Yang B dan seterusnya nanti gunakan cara gini ya. Ini langkahnya persis ini. Gunakan cara ini ya, Dek ya.
Aman kira-kira? Ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Ini akar 3-nya kamu ganti angka itu loh. Akar 3 itu 1,73 itu loh. Di soalnya udah ada ya. Oke, nanti B, C, D, E tinggal dibuktikan pakai rumus ini, simpel. Ya. Ini emang soalnya lumayan itu. Caranya simpel sebenarnya. Cuman kita harus buktiin satu-satu. A, B, C, D, E harus buktiin satu-satu ya. Oke, silakan di screenshot dulu adik-adik. Baik, kalau sudah di screenshot, mungkin cukup sekian dulu aja yang bisa saya sampaikan hari ini, yang bisa Kak Hermanto bagikan hari ini. Kemungkinan kita akan mengadakan TO nanti ya, TO UTBK tapi ya setelah TKA. Silakan kalian ajakin teman-temannya untuk gabung di grup itu ya. Karena kalau pesertanya sampai ribuan, itu nilainya itu semakin akurat nanti ya. Bahkan kalau sampai puluhan ribu, nilainya akan lebih akurat. Nanti setiap selesai TO akan ada pembahasan. Ya, silakan ajakin teman-temannya untuk join di grup Hermanson dulu. Oke deh, cukup sekian aja yang bisa Kak Herman sampaikan. Semoga kalian yang ujian besok hari Senin diberi kemudahan oleh Tuhan. Dan jangan lupa selalu andalkan kekuatan ilahi. Oke, cukup sekian aja. Selamat sore. Bye. Mantap. Makasih, Kak. Yai.